Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musonib, nomor urut 231, angkatan kedua, Pranata Trantibum, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon, ingin menyampaikan laporan orientasi PPPK tahun 2026, Rencana Aksi Perubahan dengan judul Optimalisasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah. Latar belakang dibikinnya laporan ini yaitu pemerintah Kabupaten Cirebon senantiasa berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government melalui penguatan kapasitas seluruh aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang baru diangkat sebagai bagian dari aparatur sipil negara. PPPK dituntut untuk memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai etika, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi instansi tempatnya bertugas sebelum melaksanakan tugas kedinasannya secara penuh. Oleh karena itu, kegiatan orientasi PPPK menjadi tahapan penting dan strategis untuk membekali setiap PPPK agar dapat segera beradaptasi dan berkontribusi optimal sesuai dengan jabatannya masing-masing. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah atau Perda dan peraturan Bupati atau Perbub. Penegakan Perda tidak hanya dilaksanakan melalui tindakan represif atau justisial, tetapi yang utama dan menjadi garda terdepan adalah upaya preventif berupa pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur, dan badan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kepatuhan hukum yang berkelanjutan akan lebih efektif terwujud melalui kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman, bukan semata-mata karena rasa takut dan sanksi. Maksud dan tujuan dibikinnya laporan ini, yang pertama yaitu maksud dan tujuannya, laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis sekaligus tugas akhir dalam rangkaian kegiatan orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang dimaksudkan untuk mendokumentasikan pemahaman penulis terhadap nilai dan etika pemerintahan serta organisasi perangkat daerah sekaligus merumuskan langkah konkret berupa rencana tindak lanjut dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tujuan dari penulis membuat laporan ini yaitu satu, memahami dan menginternalisasi visi, misi, serta nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai landasan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dua, memahami struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, rencana strategis atau Renstra, serta tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon, khususnya bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Tiga, merumuskan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah pada seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. 4. Menyusun matrik rencana hasil kerja atau RHK PPPK selama masa kontrak sebagai acuan capaian kinerja yang terukur dan akuntabel. 5. Mendukung terwujudnya masyarakat, aparatur dan badan hukum di Kabupaten Cirebon yang memiliki kesadaran dan kepaduan terhadap peraturan daerah. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu dimulai dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon yang berfokus pada pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah. Kabupaten Cirebon memiliki visi dan misi yaitu beriman.
Bupati dan Wakil Bupati Cirebon masa jabatan 2025 sampai dengan 2030 menetapkan visi dan misi pembangunan daerah yaitu Cirebon Beriman. Akronim dari bersih, inovatif, maju, modern, agamis, dan aman. Visi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon sebagai komitmen arah dan komitmen pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Misi beriman dapat dijabarkan ke dalam 5 pilar utama, yaitu sebagai berikut. Bersih Kabupaten Cirebon mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesionalisme. Inovatif Kabupaten Cirebon menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju Kabupaten Cirebon menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Agamis, yaitu masyarakat Kabupaten Cirebon menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima yaitu aman. Kabupaten Cirebon menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tanggal 14 Desember tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Yaitu Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang kepala satuan atau kepala dinas, sekretaris, dan 3 bidang yaitu bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, bidang penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat, dan jabatan fungsional. Nilai etika dan manajemen kinerja, hak dan kewajiban, memahami kode etik dan standar perilaku ASN, alur penilaian, evaluasi kinerja berbasis SKP dan perilaku kerja, integritas, komitmen terhadap nilai-nilai dasar pemerintahan yang bersih. Tugas pokok dan fungsi seksi pembinaan, pengawasan, penyuluhan Perda pada Satuan Polisi Pamung Praja. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan daerah. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 3. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah. 4. Membantu penegakan hukum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Yaitu menyusun laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan secara berkala. Rencana hasil kerja atau RHK PPPK ringkasan 10 kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah di wilayah Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu menyusun program kerja tahunan, pelaksanaan patroli terpadu, penertiban pelanggaran Perda, sosialisasi peraturan daerah, pembinaan masyarakat sadar hukum, pengawasan izin gangguan, penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi lintas sektor, evaluasi kinerja bulanan, pelaporan akuntabilitas kinerja. Rencana tindak lanjut ini disusun sebagai wujud pemahaman penulis terhadap nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon serta nilai etika dan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon, khususnya pada seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah melalui optimalisasi fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan. Diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, aparatur, dan badan hukum terhadap peraturan daerah di Kabupaten Cirebon dapat semakin meningkat sehingga turut mendukung terwujudnya visi beriman khususnya pada pilar bersih dan aman. Terakhir, penulis berkomitmen untuk melaksanakan rencana hasil kerja sebagaimana tertuang dalam matrik di atas secara konsisten, terukur, dan akuntabel,
serta senantiasa terbuka terhadap arahan dan evaluasi dari pimpinan guna perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Akhir kata dari penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan karya tulis ini dan berharap rencana tindak lanjut ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas serta kemajuan Kabupaten Cirebon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.